Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam Bu Dinda. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Romansyah, Mary Anggreni, Sebrina, dan saya sendiri Reynaldo Diong. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Pengakuan remaja terhadap gangguan penyalahgunaan alkohol. Alasan pemilihan judul, subjek mengalami kecanduan alkohol dikarenakan faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Slide 1 akan dibawakan oleh Teh Mary. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Rey. Di zaman modern saat ini, dengan berbagai kemudahan yang didapat, tidak menutup kemungkinan dengan mudahnya remaja terpengaruh hal yang menyimpang, seperti kenakalan remaja terhadap minuman keras atau alkohol. Kenakalan banyak terjadi pada remaja awal maupun remaja yang lebih tua, yaitu sekitar usia 11 hingga 13 tahun untuk remaja awal dan sekitar usia 14 hingga 17 tahun untuk remaja yang lebih tua. Kenakalan remaja dapat terjadi dari berbagai faktor, misalnya faktor lingkungan, faktor kepribadian, maupun faktor tekanan teman sebaya. Selanjutnya, baik, gangguan yang berkaitan dengan penggunaan alkohol ini menyebabkan perasaan menyenangkan jangka pendek, namun juga merupakan zat adiktif yang bisa menimbulkan konsekuensi yang mahal dan sangat merusak. Alkohol juga dapat menurunkan penghambatan perilaku, mengganggu pembelajaran dan memori, serta secara negatif berdampak terhadap penilaian, pembuatan keputusan, dan koordinasi motorik. Lalu efek yang berpotensi merugikan penggunaan alkohol yang berlebihan sangat besar. Alkohol juga ampuh menjadi obat yang mengubah pikiran dengan dampak utama pada fisik, emosi, dan kesejahteraan sosial. Dampak penggunaan alkohol pada remaja, seperti emosi yang tidak beraturan, tingginya niat ingin berbuat perilaku kriminal, gangguan mengatur impuls, dan memiliki keinginan untuk selalu menantang bahaya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Kang Rey. Oke, slide selanjutnya akan saya bawakan. Penyebab penggunaan alkohol itu awalnya hanya mencoba-coba karena keluarga atau teman-teman yang menggunakannya, namun ada yang kemudian menjadi kebiasaan. Lalu yang kedua, adanya ajakan atau tawaran dari teman, serta banyaknya film dan sarana hiburan yang memberikan contoh model pergaulan modern. Lalu ada kecewa dengan kondisi diri sendiri dan keluarganya, sering menjadi lebih suka untuk mengorbankan apa saja demi hubungan baik dengan teman-teman sebayanya. Lalu ada gejala gangguan alkohol. Yang pertama itu ada toleransi terhadap alkoholnya itu tinggi. Lalu minum di saat yang tidak tepat, refleks yang melambat, dan menghindari kontak dengan orang terdekat. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Mary, dipersilakan. Baik, untuk prevalensi, gangguan penggunaan alkohol adalah gangguan umum di Amerika Serikat. Prevalensi 12 bulan gangguan penggunaan alkohol diperkirakan mencapai 4,6% di antara anak berusia 12 hingga 17 tahun, di antara dewasa berusia 18 tahun ke atas. Lalu tingkat gangguan lebih besar di antara pria dewasa dibandingkan wanita dewasa. Prevalensi alkohol selama 12 bulan gangguan penggunaan di antara orang dewasa menurun di usia parubaya, yang terbesar di antara individu usia 18 hingga 29 tahun, dan terendah di antara individu berusia 65 tahun ke atas. Prevalensi 12 bulan sangat bervariasi di seluruh subkelompok ras atau etnis di Amerika Serikat.
Untuk anak berusia 12 hingga 17 tahun, tingkat paling tinggi di antara orang Hispanik dan pribumi penduduk asli Amerika dan Alaska. Oke, slide selanjutnya akan dibawakan Kang Rohman. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Baik, hasil wawancara itu untuk gambaran subjek itu, subjek merupakan seorang anak laki-laki berusia sekitar 21 tahun, berambut ikal berwarna hitam dengan kulit sawo matang. Subjek berdomisili di Karawang, namun dilahirkannya itu di Depok. Subjek pernah mengkonsumsi alkohol sampai subjek terbiasa mengkonsumsi alkohol. Nah, subjek itu faktor penyebab subjek itu pertama kali mengkonsumsi alkohol itu dimulai dari kelas 1 SMP. Subjek awalnya mencoba-coba karena ajakan temannya dan dianggap itu adalah keren oleh teman sebayanya. Lalu kebiasaan subjek berlanjut hingga subjek duduk di bangku SMK. Kebiasaan buruknya semakin bertambah hingga subjek mulai mengkonsumsi ganja. Namun subjek menjelaskan alasan pasti ketika subjek memilih untuk mengkonsumsi alkohol adalah karena bosan. Jadi itu alasannya karena bosan, dia memilih larinya itu ke minum-minuman alkohol. Ada juga faktornya dari lingkungan keluarga dia juga, dia merasa terabaikan, jadi dia mencari pelarian dan pelariannya itu dia ke alkohol. Nah, karena yang dia inginkan itu lupa akan masalahnya, itu yang pas diwawancari kepada subjek itu pengakuan dari subjek. Oke, slide selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Mary. Untuk dengan seseorang yang sudah mengkonsumsi alkohol, seseorang mengkonsumsi alkohol gangguan. Lalu alkohol sering dikonsumsi untuk menenangkan perasaan biasanya, untuk coba-coba. Terus biasanya juga baik. Oke, karena ini sudah masuk kesimpulan akan dibawakan oleh Teh Sabrina, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu banyak remaja di Indonesia membudayakan minum minuman keras sebagai aktivitas biasa, sedangkan bahaya minuman keras yang berdampak buruk bagi kesehatan ataupun bagi orang lain, penyakitnya pun tidak biasa, hingga menyebabkan kematian. Dorongan untuk berhenti minum minuman keras untuk remaja yaitu niat dari diri sendiri dan juga dorongan dari orang lain yang bisa dilakukan mengadakan penyuluhan tentang bahayanya minum keras. Sejak ini akan berburu. Dipersilakan Kang Rohman untuk menambahkan. Baik, ini kesimpulan dari pribadi ya, bahwa alkohol ini biasanya itu pelarian untuk orang-orang atau untuk remaja-remaja yang merasa bahwa dirinya itu telah gagal mungkin dalam hal pekerjaan, dalam hal di keluarga, dan seseorang yang merasa bahwa dirinya itu telah gagal, dia biasanya lari ke rokok-rokok. Nah, namun bila mana ada temannya pas kumpul-kumpul mengajak untuk
minum dan dia beranggap ya udah minum aja gitu ya. Dari awal situ biasanya dari kita memilih untuk menuruti apa yang kita inginkan dengan ego kita yang ingin minum hal-hal seperti itu, maka tidak kecil bahwa kemungkinan kita akan menjadi pecandu alkohol, dan itu akan sangat sulit jika kita sudah masuk pada kecanduan alkohol tersebut. Itu sih biasanya yang terjadi pada lingkungan masyarakat kita saat ini. Terima kasih Kang Reynaldo. Ini mungkin pengalaman ya. Terima kasih Kang Rohman atas tambahan kesimpulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang sudah presentasi, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kami meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.